Ibu yang dikasih Tuhan, saya menggumuli apa yang ditulis di dalam Rom, yaitu Rom 11 ayat 33 sampai dengan 36. Mari kita lihat, Rom 11 ayat 33 sampai dengan 36. Rom 11 ayat 33 sampai dengan 36, demikian bunyinya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kita akan lihat dari Bilangan pasal 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3 yaitu tentang Musa, karena saya akan mengambil contoh dari pergumulan kita dalam Rom 11 tadi, yaitu kita coba soroti kehidupan Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat ketiga, demikian bunyinya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, kalau kita mau berkata soal kehidupan kita dan pelayanan kita, melalui Musa saya akan ajak kita melihat siapa sebenarnya orang yang boleh disebut sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Kalau kita melihat dalam kehidupan Musa, maka Musa mengalami 2 kali kesakitan atau kepahitan dalam hidupnya. Kepahitan yang pertama yaitu pada waktu dia berada di Mesir, tetapi akhirnya dia harus melarikan diri. Itu terjadi karena pada satu kali Musa keluar dari istana. Jadi rupanya biasanya sebelum itu dia hidup dalam lingkungan istana. Nah begitu dia keluar, dia lihat keadaan orang-orang Israel yang sangat memprihatinkan dia. Dan akhirnya dia terbentur kepada sebuah perkelahian yang terjadi. Di mana orang yang kuat, kebetulan pada waktu itu orang Mesir sedang menyiksa orang Israel yang lemah. Nah di dalam keadaan demikianlah Musa akhirnya timbul perasaan ibanya karena ini gak adil. Maka dia membela si orang Israel yang lemah sampai akhirnya terjadi pembunuhan terhadap si orang Mesir. Terus beberapa peristiwa lain terjadi sampai akhirnya ketemu lagi satu peristiwa di mana ada lagi perkelahian. Tetapi ini orang Israel dengan orang Israel. Maka pada waktu itulah Musa merasa dia ingin meleraikan perkelahian itu. Tetapi pada waktu itu terjadi, ternyata orang Israel yang berkelahi itu tahu bahwa dia pernah membunuh orang Mesir karena membela orang Israel. Dan hal itu diungkit supaya Musa jangan campur tangan, kasarnya begitu. Nah di dalam keadaan itu kita tahu dia ketakutan dan dia lari. Inilah satu yang sangat pahit dalam hidup dia. Nah pahit yang kedua adalah setelah berpuluh tahun kemudian dia mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dan menuntun bangsa itu puluhan tahun. Dan itu disuruh oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ada satu peristiwa di mana orang Israel kehausan, marah-marah minta air.
Nah pada waktu itulah Musa minta kepada Tuhan supaya Tuhan mau memberikan. Dan dulu pernah terjadi peristiwa yang seperti demikian, di mana akhirnya Tuhan berikan air dengan cara Musa pukul dengan tongkatnya sebuah batu. Dan betul dari batu itu keluar. Maka sekarang mungkin dengan pengalaman itu Musa berani meminta lagi. Nah pada waktu itulah Tuhan bilang boleh. Tapi kali ini jangan dipukul batunya. Cuma dikatakan. Tapi apa yang terjadi? Musa pukul batunya. Nah disitulah Tuhan marah. Dan sepertinya hukumannya terlalu keras. Bahwa Musa tidak boleh masuk ke dalam Kanaan. Nah itu pahit sekali buat dia. Nah sekarang dari dua yang pahit itu kita bertanya. Mana yang lebih pahit? Pengalaman pertama diusir dari Mesir atau pengalaman kedua? Kalau yang pertama tadi dia mengalami sesuatu yang enak dalam hidupnya. Terus dia harus tinggalkan yang enak itu. Itu pahit. Tetapi pahit yang kedua adalah dia diiming-iming akan mendapatkan sesuatu yang enak, Kanaan. Tetapi dibatalkan. Ya. Jadi yang pertama dia harus meninggalkan, tapi yang kedua dia nggak jadi dapat. Nah sebetulnya yang lebih nggak enak yang mana tuh? Nah di dalam keadaan demikian lagi, sekarang saya akan lebih jauh lagi. Di sini kita melihat sebetulnya Musa yang pertama, pada waktu dia meninggalkan kenikmatan itu, yaitu lari dari Mesir. Di sini kita melihat sebetulnya ini sangat pahit memang bagi dia. Nah yang saya bilang dia sangat pahit alami itu karena memang dia betul-betul kehilangan semua yang ada, yang dia punyai sejak dia tuh masih bayi. Nah kalau kita lihat keadaan zaman itu ada perbedaan yang jelas. Yaitu orang-orang Mesir kehidupannya enak dan orang Israel kehidupannya tidak enak. Musa berada di kalangan yang enak di orang Mesir. Dan di kalangan orang Mesir dia mendapatkan hidup yang paling enak. Karena dia hidup di istana. Nah jadi di sini kita melihat di dalam keadaan yang sangat luar biasa enaknya. Dia harus pergi tinggalkan itu. Dengan pada waktu itu dia tidak tahu apakah ini memang Tuhan izinkan, apakah ini memang Tuhan rencanakan, itu dia tidak tahu. Ya dia tahu pokoknya dia diusir sekarang atau dia harus melarikan diri. Dan dia juga tidak tahu nanti dia akan mengalami perjalanan 40 tahun, terus nanti dia akan menjadi seorang pemimpin besar, dia nggak tahu. Jadi yang dia tahu sekarang dia harus lari, tinggalkan semuanya. Jadi berarti dalam hal itu dia sedang mengalami satu yang luar biasa kalau kita hubungkan dengan kesepian. Jadi dari hidup yang begitu enak langsung amblus. Keadaan yang sangat menyakitkan. Seperti orang yang terbuang. Itu pengalaman yang sangat pahit. Tetapi kalau kita berkata hal yang demikian, maka nanti kita akan lihat apakah keadaan yang kedua kalah pahit dengan keadaan yang pertama. Nah sekarang lebih jauh lagi kalau kita bilang dia terbuang dari keadaan yang enak itu tadi. Maka kita melihat lebih pahit lagi karena Musa itu harus melarikan diri bukan karena dosa dia. Kalau kita hubungkan misalnya dalam pembunuhan, terus kita bilang itu dosa, tunggu dulu. Karena itu dia lakukan demi dia mau menegakkan sebuah keadilan. Jadi dengan kata lain demi keadilan maka dia harus bertindak. Dan rupanya orang Mesir itu ngotot sampai dia harus melakukan kekerasan. Jadi terlepas dari pembunuhan itu jahat atau enggak, tapi motivasi yang keluar sampai itu terjadi karena dia ingin keadilan terjadi. Nah sekarang pada waktu dia memegang keadilan itu, tahu-tahu dia harus lari dan kalau dia pada waktu itu sudah menggantungkan hidupnya pada Tuhan, maka mungkin pertanyaan dia, kenapa Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan tidak membela dia? Kenapa Tuhan tidak tutup kemungkinan dia akan diserang oleh orang Mesir? Kenapa? Kok dibiarkan? Sehingga dia harus melarikan diri. Jadi dengan kata lain, dia melarikan diri pada waktu itu dengan sangat sakit. Nah sekarang kita lihat penderitaan atau kepahitan yang kedua.
Yaitu pada waktu dia mau masuk Kanaan, tahu-tahu dibatalkan. Nah, saudara bisa bayangkan keadaan itu betul-betul pahit karena kita melihat itu terjadi sebetulnya dengan urutan waktu sebelumnya. Di mana dia sudah sangat luar biasa dalam tanda petik berkorban untuk orang Israel. Kita melihat pertama, waktu Tuhan panggil dia berhadapan dengan Firaun. Dia tahu Firaun ini orang bahaya, dia tahu. Karena dia pernah tinggal di istana. Dan dia tahu itu karena memang dia pernah melarikan diri. Dan pada waktu dia lari, dia dikejar untuk dibunuh. Jadi dia tahu siapa ini Firaun. Sekarang dia harus berhadapan dengan Firaun. Nah, sebelum pengalaman dia berhadapan dengan Firaun, Musa belum mengalami satu mujizat dari Tuhan. Jadi dengan kata lain, kalau dia berani kepada Firaun datang, itu bukan karena ada pengalaman sebelumnya yang memberikan kekuatan untuk dia berani melawan Firaun. Belum ada. Jadi dengan kata lain, itu satu keberanian yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua, kita bisa melihat sesudah keberanian itu terjadi, maka dia mengeluarkan bangsa Israel selama 40 tahun bukan karena dosa dia, tapi karena dosa orang Israel. Salah satu contoh itu dosa Israel, yaitu pada waktu Israel baru keluar, singkat cerita saya nggak tahu berapa lama, yaitu di mana Musa menyuruh beberapa orang yang mewakili suku Israel untuk mengintai satu tempat di mana mereka akan pergi. Nah, disitulah ternyata utusan ini berbohong karena ketakutan, kecuali Kaleb dan Joshua. Nah, di sini dalam keadaan demikian Tuhan marah bukan main, dan kemarahan Tuhan itu yang menyebabkan Tuhan berkata orang Israel tidak boleh masuk ke dalam Kanaan. Nah, di situ ada tawar-tawaran dengan Musa. Akhirnya Tuhan izinkan. Ya, masih ada yang boleh. Yaitu orang yang 20 tahun ke bawah umurnya. 20 tahun ke atas nggak ada yang bisa masuk. Nah, jadi di sini kita melihat Musa itu betul-betul ingin sekali membawa orang Israel. Tetapi harus berkeliling 40 tahun karena apa? Karena dosa orang Israel, bukan karena dosa dia. Nah, hal yang lain lagi kita melihat. Israel ternyata orang yang sangat jahat. Jahatnya yaitu pengecut. Pada waktu dia enak, dia lupa Tuhan. Tapi pada waktu dia mengalami yang tidak enak, dia marah-marah kepada Tuhan. Dan dia berbohong pada waktu marah kepada Tuhan. Misalnya pada waktu kelaparan dia bilang, lebih baik saya mati di Mesir. Sebab kan di Mesir itu berkelimpahan susu dan madu dan segala macam daging. Nah, itu kan kebohongan. Nah, hal yang lain lagi kita melihat. Sesudah dapat sesuatu, rakusnya bukan main. Misalnya mana diberikan. Tuhan sudah bilang, itu gak boleh disimpan karena akan busuk. Tetapi apa yang terjadi? Mereka simpan. Nah, itu terus menerus kita melihat kelaparan, kerakusan terjadi kepada mereka. Dan hal yang lain lagi kita melihat orang-orang Israel adalah orang-orang yang sangat kekanak-kanakan. Marah-marahnya kepada Tuhan childish sekali. Nah, itu salah satunya. Dan yang menarik terhadap Musa, kita melihat ternyata orang-orang Israel adalah orang yang kejam. Musa yang menolong dia paling sedikit saya menemukan di dalam kitab, yaitu mulai dari Keluaran sampai dengan kitab yang terakhir dari kitab Musa. Maka kita melihat, atau saya melihat 2 kali paling sedikit Musa ingin dibunuh oleh orang Israel. Dan yang menarik pada waktu Musa mau dibunuh oleh orang Israel, Musa mencoba membela orang Israel itu. Tapi balasannya tetap mau dibunuh. Ini ada satu peristiwa. Di mana satu kali Musa mau dibunuh. Musa tidak tahu. Tuhan tahu. Dan Tuhan kasih tahu Musa, Musa kamu mau dibunuh. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Musa bilang kepada Tuhan, ya Tuhan, apakah apa yang akan kamu lakukan kepada orang yang mau bunuh aku? Terus Tuhan bilang, aku akan pukul dia. Tahu-tahu Musa berdoa, minta supaya jangan dipukul orang itu.
Nah terus akhirnya Tuhan bilang, ya kalau memang kamu boleh begitu, bilang kepada orang itu. Dia harus melakukan korban bakaran untuk minta ampun. Nah pada waktu dia katakan itu, orang itu ketakutan. Sehingga orang itu bilang, Musa kamu aja yang mewakili saya. Nah pada waktu permintaan itu ada, Musa ngomong kepada Tuhan. Tuhan dia minta aku ini. Dan Tuhan bilang oke, boleh. Nah pada waktu Musa mau pergi dengan orang itu, menolong orang itu memintakan ampun kepada Tuhan, apa yang terjadi? Orang itu dalam perjalanan mau bunuh Musa. Dan pada waktu itu Musa nggak tahu, Tuhan yang tahu. Tuhan kasih tahu lagi Musa. Musa sekarang kamu mau dibunuh lagi. Dan begitu mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tanya lagi Tuhan, Tuhan kamu mau apa ini orang? Tuhan bilang aku mau pukul. Musa mohon supaya jangan dipukul. Kesian tuh orang. Luar biasa kan. Terus terhadap orang Israel juga demikian. Beberapa kali dosa orang Israel di mana akhirnya Musa bayar harga. Contohnya misalnya. Itu pada waktu Musa naik ke atas gunung dan mereka bikin lembu emas buat disembah. Pada waktu itu Tuhan sudah tahu dan Tuhan bilang Musa turun karena orang Israel berbuat jahat. Nah pada waktu itu Tuhan bilang aku akan habiskan mereka. Dan apa yang doa Musa? Musa bilang jangan Tuhan sampai di dalam kitabnya pakai bahasa manusia yang saya katakan di sini. Musa membujuk Tuhan bahkan dipakai kata Musa melunakkan hati Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang iya baik kamu turunlah. Begitu dia turun apa yang terjadi? Dia lihat betul-betul. Wah orang-orang Israel ini betul-betul jahat. Nah di dalam keadaan itu marah Musa. Begitu marah Musa, Harun yang mencoba menenangkan dia. Tetapi sebelum itu selesai dalam pembicaraan antara Harun dengan Musa, Tuhan akhirnya berkata, ya saya pukul aja nih orang Israel. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Musa langsung berubah bilang, jangan Tuhan, jangan dipukul. Nah di sini kita melihat Musa itu bukan main hati besarnya. Nah di dalam keadaan besar itu balasan orang Israel ingin membunuh Musa. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa jahatnya mereka. Nah di dalam keadaan itu terjadi 40 tahun. Jadi kita bisa bayangkan begitu lama Musa secara lahiriah dan batinnya disiksa oleh orang Israel yang sedang dia tolong. Tetapi di dalam keadaan demikian apa yang terjadi? Musa terus lakukan pertolongan itu. Tahu-tahu ada satu kekeliruan. Dan dalam keliruan itu Tuhan bilang, Musa tidak bisa masuk. Nah ini sebetulnya kalau saya jadi Musa berkata, Tuhan ini kok gak fair ya. Saya sudah melakukan hal yang begitu banyak, tapi sekarang saya melakukan cuma satu, mukul. Apa yang kamu bilang cuma katakan. Nah kalau kita bilang dia cuma mukul, itu juga sepertinya bagi saya masih bisa ditoleransi loh dosanya. Karena begini, kan pada waktu itu emosi Musa itu sedang meluap. Karena orang-orang Israel dorong maksa dia harus ada air. Jadi dengan kata lain emosi dia yang sedang bergejolak itu. Tuhan bilang, ya baik saya izinkan kasih air. Tapi katakan, nah apakah kalau saya mau membela Musa ya. Di dalam keadaan demikian tidak ada konsentrasi yang full dari Musa untuk berubah. Yaitu dengan katakan, sebab dulu pernah ada pengalaman. Itu harus dilakukan dengan dipukul. Nah hal yang lain Bapak Ibu, coba perhatikan kata itu sendiri. Saya ini agak bingung karena baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sama artinya. Nah itu kalimat itu seringkali menjadi pertanyaan bagi saya sekarang. Apakah Tuhan ini kayak ngeledek atau kayak menguji? Saya nggak tahu. Karena begini, pada waktu Tuhan bilang jangan dipukul tapi sekarang cuma dikatakan kalimatnya ya secara detail begini. Yang pertama Tuhan bilang ambil tongkatmu. Ya, jadi Musa ambil tongkat. Buat apa itu? Nggak dibilang. Ambil tongkatmu. Sesudah ambil tongkatmu, datangi batu itu, katakan kepada batu itu. Lah, buat apa tuh tongkat? Iya kan? Kan kalau misalnya Tuhan bilang katakan.
kan tongkat itu jangan disebut-sebut dong. Ini kayak disebut kayak mancing konsentrasi Musa atau kayak ngeledek kan. Ya. Nah ini saya nggak mau terusin, ntar saya jadi kurang ajar sama Tuhan ya. Tetapi itu pergumulan saya. Kenapa Tuhan bilang ambil tongkatmu, udah ambil, katakan. Loh ini kayak apa sih? Nah jadi di sini kita bisa membela Musa bilang, Tuhan kamu salah juga. Ya, itu mengelabui Musa. Ya bisa ya, tapi jangan diterusin. Nah di dalam keadaan demikian, jadi saya melihat Musa itu sebetulnya sejahat-jahatnya. Ya nggak jahat. Nah kenapa saya bilang sejahat-jahatnya nggak jahat? Karena ada dua hal. Pertama, saya melihat dosa itu kecil. Ya. Yang kedua, saya melihat karena jasa dari Musa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita manusia ini kadangkali betul-betul tidak konsisten dan tidak fair sebetulnya. Karena kalau kita memutuskan suatu, kita tuh melihat latar belakang hal lain yang tidak ada hubungannya, yang kita paksa hubungan untuk membuat sebuah keputusan. Kayak sekarang, soal Musa pukul itu Tuhan hukum. Itu kan keputusan Tuhan. Nah sekarang kita coba membela keputusan Tuhan dengan memberikan alternatif putusan lain. Tuhan jangan dihukum terlalu berat. Sebab yang pertama kan cuma begitu. Tuhan bilang ngomong tapi dipukul. Kalau dulu yang pertama Tuhan hukum masuk akal. Sebab dia bunuh. Terus kita bilang lagi, oh enggak dia bunuh karena dia membela keadilan. Iya betul. Membelanya keadilan tapi kan pembunuhan yang dilakukan. Ini enggak ada urusan dengan kematian. Cuma batu dipukul. Tuh batu juga enggak kesakitan. Ya kan mungkin kita bisa berkata demikian. Nah kita berkata demikian karena kita melihat ini persoalan kecil. Nah betul gak sebetulnya persoalan kecil? Atau ini kita bilang kecil karena kita melihat di belakang itu Musa pernah berjasa. Jadi belum tentu itu betul-betul kecil. Tapi karena Musa berjasa maka kita bilang ini jadi kecil. Nah saya kasih contoh. Seandainya Musa yang disuruh ngomong sekarang dia pukul adalah orang yang belum pernah melayani Tuhan. Dia belum pernah menuntun bangsa Israel. Dia belum pernah berani melawan Firaun. Dia orang baru. Ya. Sekarang orang baru yang belum punya pengalaman. Tahu-tahu Tuhan bilang, bicara kepada batu itu. Terus orang itu pukul. Apa yang kita katakan terhadap orang itu? Wah, orang itu jahat. Belum apa-apa sudah melanggar Tuhan. Ya kan berarti melanggar kan. Tadi kita bilang enggak. Sebab apa? Kita melihat ada jasa Musa. Nah hal yang lain. Seandainya orang ini pernah diberikan banyak berkat oleh Tuhan. Sudah diberikan banyak berkat. Tuhan bilang sama. Jangan pukul, katakan. Orang yang dapat berkat ini enggak katakan dia pukul. Apa yang komentar kita? Ini orang pantas dihukum. Betul kan? Udah ditolong, udah diberkati Tuhan begitu banyak, masih lawan Tuhan. Jadi kita bisa melihat orang melawan Tuhan atau nggak melawan Tuhan karena apa? Ada hal yang lain yang memberikan itu menjadi sebuah pengecualian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat sebetulnya yang tidak adil di dalam membuat sebuah keputusan siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan melihat kesalahan adalah kesalahan. Sebuah penilaian harus independen. Tidak boleh ada pengecualian lain. Sampai pun ada pengecualian lain. Harus kita lihat. Apakah ada pengecualian yang lain lagi yang akan menyerang pengecualian yang pertama tadi. Contohnya misalnya. Kan kita bilang pengecualian. Karena Musa pernah berjasa kepada Tuhan. Ya itu bisa saya lawan dengan pengecualian lain dengan berkata. Tunggu dulu. Memang dia berjasa menolong bangsa Israel. Tapi dia kan pemimpin. Nah kenapa saya bilang begitu? Sebab pemimpin itu penting. Apa yang dilakukan oleh pemimpin akan diikuti oleh pengikutnya. Nah sekarang kalau pemimpin itu dan dibenarkan. Maka nanti pengikutnya semua akan bikin salah. Iya kan? Nah jadi di sini kita melihat keputusan Tuhan sebetulnya kita lah yang ragukan. Sebab
kita punya dalih yang lain. Nah yang kedua, kita berkata, oh keputusan ini sebenarnya terlalu ringan. Kenapa kita bilang terlalu ringan? Kembali kita hubungan dengan jasa-jasa dari Musa. Musa sudah begini, Musa sudah begitu, Musa. Loh. Sebetulnya kalau kita bilang jasa, kita harus lihat beberapa hal. Yang pertama, dibilang Musa itu berjasa. Itu karena dia melakukan suatu yang dia berikan untuk Tuhan. Nah sekarang benarkah yang dia lakukan pelayanannya yang diberikan untuk Tuhan? Tunggu dulu. Nah saya hubungkan dengan Rom yang tadi kita baca. Rom yang kita baca itu di mana Paulus menerangkan bahwa kita nggak bisa mengerti kedalaman arti dan pikiran Tuhan. Sebab, nah di situ ada beberapa hal yang diberikan alasan. Sampai akhirnya Paulus memberi satu keputusan. Segala sesuatu dari dia. Oleh dia. Dan untuk dia. Nah ini sebetulnya harus menjadi alasan penting. Di mana kita mau menilai tindakan orang benar atau salah. Contohnya misalnya. Tadi kita kan pakai alasan. Ya Musa karena sudah melayani Tuhan begitu banyak. Begitu lama. Begitu hebat. Tunggu dulu. Itu bisa dilakukan oleh Musa dan Musa kuat melakukannya. Kenapa? Sebab segala sesuatu dari dia. Jadi dengan kata lain, tidak satu orang pun yang bisa sombong dengan apa yang sudah dia lakukan. Sebab tidak ada satu pun dari dirinya sendiri kalau bukan Tuhan berikan anugerah. Sehebat apapun orang, dia tuh sebetulnya nothing. Dia bukan siapa-siapa, nobody. Kalau bukan Tuhan berikan, siapapun. Nah jadi dengan kata lain termasuk kepada Musa. Kita nggak bisa bilang Musa sudah begini, sudah begitu. Tunggu dulu. Kita bilang Musa melayani Tuhan, tunggu dulu. Apakah Musa melayani Tuhan pada waktu dia mengeluarkan bangsa Israel atau Tuhan yang sedang melayani dia untuk memberikan kekuatan dan kemampuan, kehebatan dan pikiran bagaimana mengeluarkan bangsa Israel dan bisa kuat di dalam perjalanan 40 tahun. Di sini kalau kita melihat semuanya dari Tuhan berarti kita bisa melihat alasan jasa Musa ini sebetulnya nggak bisa dipakai. Kalau kita bilang Tuhan terlalu keras dengan memberikan keputusan ini. Yang kedua, kalau segala sesuatu dari dia, dikatakan lagi bahwa segala sesuatu oleh dia. Nah kalau kita bilang segala sesuatu oleh dia, maka Tuhan rupanya bukan hanya memberikan kemampuan. Tapi Tuhan juga mau ada cara yang harus diikuti yang dari Tuhan. Nah sebetulnya ini betul-betul bisa. Pada beberapa waktu yang lalu saya tuh dapat kiriman khotbah WA dari seorang pendeta, saya lupa namanya. Nah orang ini khotbah yang menarik tentang keluarga sebetulnya. Nah sampailah pada ayat ini di mana dia berkata segala sesuatu dari dia dan oleh dia. Nah oleh dianya ini saya kutip dari pendeta itu. Itu bagus sekali di mana pendeta itu bilang oleh dia. Artinya kalau kita tahu segala sesuatu itu Tuhan yang berikan, maka kita harus menjalankannya dengan cara Tuhan. Jadi bukan kita dapat dari Tuhan terus kita lakukan dengan cara kita. Termasuk apa yang dilakukan oleh Musa terhadap bangsa Israel. Kalau itu jelas semuanya dari Tuhan, maka tidak ada alasan di mana Musa mau dengan caranya sendiri melakukan pelayanannya. Dan di sini Tuhan ingin tunjukkan kepada seorang pemimpin yang lagi ditonton dengan begitu banyak pengikut bahwa kalau orang mau melayani Tuhan dan yakin itu dari Tuhan, maka orang itu tidak punya hak untuk mengatur Tuhan. Yang ada hak adalah Tuhan yang mengatur kita. Nah sekarang kalau kita hubungan dengan pelayanan kita, sering kita itu juga seperti Musa. Mungkin kita mengakui Tuhan yang berikan, Tuhan luar biasa, Tuhan hebat.
Segala pujian kita sampaikan kepada Tuhan. Tapi pada waktu menjalankan semua yang kita bilang dari Tuhan, kita yang menjadi Tuhan, yang mau mengatur semuanya. Nah di dalam pelayanan, Tuhan tidak ingin. Yang Tuhan mau adalah kalau memang kita mengakui dari Dia, harus dengan cara Dia. Nah Musa dalam hal ini, dia mau dengan cara Dia. Di situ Tuhan tegas sekali. Jadi saya tidak katakan itu dikeras, tapi tegas. Tegas sebab ini akan diikuti oleh begitu banyak pengikut. Yang nanti kalau Musa sudah mati, akan diikuti oleh orang-orang ini yang menjadi pemimpin-pemimpin nantinya. Nah sekarang kalau dikatakan lagi oleh Dia, yaitu berarti kita harus mengikuti cara Tuhan. Di sini yang juga dikatakan terakhir adalah untuk Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering kali kata itu kita katakan, tapi sungguhkah itu untuk Tuhan? Termasuk semua kemuliaan untuk Tuhan. Nah kalau itu semua kemuliaan untuk Tuhan, berarti tadi jasa yang kita sebutkan yang ada pada Musa itu menjadi tidak ada. Sebab itu kan untuk Tuhan. Dan menjadi tidak ada karena itu dari Tuhan. Jadi di sini kita melihat pada waktu Tuhan marah, Tuhan sangat beralasan. Sebab dengan tindakan yang sepertinya sepele, Musa menghapus semua yang dikatakan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi di sini Tuhan mau mengembalikan pemikiran orang-orang yang melayani Tuhan. Dia harus sadar bahwa yang dia lakukan bukan dari diri dia. Yang dia lakukan harus dengan cara bukan dia punya. Dan hasilnya bukan untuk dia. Dan kalau kita berkata segala sesuatu untuk Tuhan, maka di sini saya akan mengajak kita melihat bagaimana pada waktu Musa melakukan dosa. Dosa suatu pelanggaran yang harus dilihat secara independen. Tidak bisa diikuti dengan yang lain. Nah di sini kalau kita mencoba menyangkut, Tuhan juga bisa kalau memang mau menyangkut. Tetapi di sini Tuhan melihat beda. Dosa adalah dosa, jasa yang sebetulnya dari Tuhan itu terpisah dengan semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya itu melihat sekarang nilai menjadi merosot dan menjadi turun. Nilai bagaimana kita mau mengikuti Tuhan pun menjadi menurun. Dengan yang kita pakai alasannya seringkali yang seperti kita berikan tadi kepada Musa. Misalnya seorang melakukan pelanggaran menjadi nggak apa-apa karena ada jasa. Yang kita lupa sebetulnya jasanya pun itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Saya memberikan satu contoh. Saya bikin test case itu seminggu yang lalu atau beberapa hari lalu. Mungkin Bapak Ibu banyak yang dapat WA dari saya. Atau sudah beredar. Ya. Saya memberikan sebuah kritikan kepada seorang tokoh penting di Indonesia. Tokoh ini memang berjasa. Tokoh ini memang luar biasa pandai. Tokoh ini melampaui semua rata-rata orang. Ini terlalu hebat. Tokoh ini terlalu hebat. Tapi dia melakukan pelanggaran. Nah pelanggarannya saya nggak mau sebut dan itu bukan urusan saya. Tapi urusan saya setelah pelanggaran itu dia lakukan, dia menggembar-gemborkan bahwa pelanggarannya seakan-akan menjadi benar. Nah test case saya lemparkan bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Apa yang terjadi? Menarik, memang pro kon. Ya. Tetapi dari yang tidak setuju, yang itu lucu loh, ngeri-ngeri. Ada yang kirim ke WA saya. Saya nggak pernah tahu siapa orang itu. Baru tahu dia muncul. Dan saya juga nggak tahu dari mana dia dapat WA saya. Ya memang susah ya orang terkenal gitu ya. Nah sekarang datang. Datang tuh ada yang nggak ada kata-kata. Cuma kasih kepelan. Nah itu mau ngapain? Ya. Terus ada lagi yang bilang,
terima kasih. Tapi kepelan di bawahnya. Gitu. Ada lagi kepelan terus tanya, di mana alamat Anda? Ini mau ngapain? Jadi saya lupa beberapa karena sudah saya balas, sudah saya delete. Udah gak mau pusing. Jadi yang saya balas, ini alamat saya, tapi tolong bikin appointment dulu. Supaya kalau datang jangan ketemu istri saya, ketemu saya dong. Ya. Nah, kenapa saya bilang gitu? Saya takut kalau dia datang ketemu istri saya, terus dia jadi senang sama istri saya kan. Nah, jadi harus ketemu saya. Udah gitu udah saya delete. Tapi di sini saya mau mengajak kita melihat. Kita penilaiannya sangat-sangat tidak objektif. Sangat subjektif. Karena kita selalu bilang ada jasanya orang. Kita lupa. Ada orang yang jadi korban. Nah disinilah kita melihat Tuhan tuh tahu. Musa salah. Gak ada urusan dengan masalah jasanya. Dan salah harus ditindak. Nah kalau kita berkata juga ini menggambarkan bahwa pelayanan Tuhan mau tegaskan untuk dia. Jadi dari dia dan untuk dia. Itu satu kesatuan yang gak bisa dilepaskan. Berarti di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada Musa yang harus kita lihat itu juga pelajaran bagi kita. Kalau kita mau melakukan pelayanan, murni ini untuk Tuhan. That's it, selesai. Jangan coba dihubungkan dengan berapa banyak kehebatan yang ada pada saya. Jangan dihubungkan dengan berapa banyak pengorbanan dalam tanda petik. Jangan. Tapi lihat pelayanan independen. Itu harus dilakukan kepada Tuhan dan that's it, selesai. Kita tidak bisa mengambil jatah apapun. Tidak bisa mengambil kredit apapun di situ. Nah sekarang kembali. Kalau dibilang tidak boleh mengambil kredit apapun, kembali kepada Musa. Begitu Tuhan memberikan keputusan. Gak ada kredit apapun dengan berkata, kan Musa sudah begini, begitu, begini, begitu. Maka keputusannya harus diringankan misalnya. Enggak. Bagi Tuhan tetap salah-salah. Jadi tidak ada kredit yang bisa dimasukkan. Nah sekarang sebagai aplikasi saya ingin mengajak kita semua melihat. Pada waktu kita melayani Tuhan, betulkah kita itu betul-betul bisa melihat ini untuk Tuhan murni. Sampai kalau misalnya ada satu kesalahan, kita tidak punya hak bilang, Tuhan bukankah saya sudah begini begitu? Kita tidak punya hak. Nah selama kita mengakui, ya saya tidak punya hak. Sehingga akhirnya pelayanan itu murni, betul-betul untuk Tuhan. Nggak ada urusan dengan saya. Nah untuk konkretnya saya mau mengambil contoh. Misalnya ada seorang yang talented, punya talenta yang sangat luar biasa. Terus dia diminta pelayanan. Nah di sini kalau kita ambil contoh dari Musa, orang ini tidak boleh pernah melihat bahwa dia orang yang akan berjasa. Nah setelah dia melayani pun dia tidak punya hak untuk bilang saya sudah berjasa. Nggak bisa. Sebab pelayanan betul-betul dari dan untuk Tuhan. Sehingga diambil contoh ekstrim kembali kepada Musa. Seandainya saya melakukan atau orang itu melakukan kesalahan, dia tidak bisa mengungkit jasa dia. Sebab tidak ada jasa di dalam pelayanan. Tidak ada. Oleh karena itu, saya lebih senang kalau ada orang yang mau melayani. Ada satu seperti apa? Perjanjian yang tidak tertulis. Bahwa berani gak bilang bahwa tidak ada jasa. Selama orang itu merasa saya masih berjasa. Berarti dia belum mengakui segala sesuatu itu dari Tuhan. Dia merasa dia masih hebat. Dan selama orang merasa dia masih hebat. Bagi saya orang demikian tidak pantas untuk melayani. Termasuk kalau seandainya dikasih Tuhan uang banyak. Nah dari uang yang banyak saya ingin memberikan persembahan. Ingat, itu
pun kita tidak punya hak untuk berkata saya sudah berjasa. Sebab uang yang dapat, yang kita punyai, tidak satu rupiah pun kalau bukan Tuhan yang bukakan pintu. Tidak ada. Nah di sini kalau seandainya untuk diujinya betul-betul murni gak untuk Tuhan. Orang itu berbuat satu kesalahan. Siapkah orang itu berkata, ya hukum saya. Dan orang itu gak bisa bilang, saya sudah berikan uang sekian miliar, sekian triliun misal. Gak ada. Sebab tidak ada jasa. Nah sekarang kalau saya katakan itu kan seperti pendeta bisa ngomong kepada jemaat. Pinter ngomong pada jemaat, memberikan beban. Saya juga memberikan beban pada diri saya sebagai seorang pendeta. Saya misalnya bertemu dengan seorang pendeta, ini pendeta A atau X, laris khotbahnya diundang. Laris bukan main, dari 52 minggu setahun. Dia berkhotbah diundang 500 kali setahun. Sampai istrinya minta dia bercerai. Nah orang yang seperti demikian, seandainya sekarang diminta pelayanan. Nah terus orang itu mulai memamer kehebatannya. Oh kalau minta saya 10 tahun lebih awal. Ya, dengan nada dia orang yang hebat. Jangan undang lagi. Jangan. Saya mengajar diri saya juga. Tidak ada. Jadi kalau ada orang mengundang, satu yang saya harus lihat, Tuhan, ini adalah anugerah. Saya tidak ada jasa sama sekali. Dan sampai saya bisa berkhotbah, itu pun dari dia, nggak ada jasa saya. Jadi saya sering bicara kepada pendeta-pendeta yang mengundang. Seandainya, ini Bapak Ibu juga boleh dengar. Ada satu kali kalimat. Misalnya saya diundang khotbah dan saya bilang, oh saya ini lari, saya ini harus diminta 10 tahun di muka segala macam. Stop, jangan pernah undang saya lagi. Sebab pada saat itu saya bukan hamba Tuhan lagi. Hamba diri saya sendiri. Bapak Ibu, jadi kita belajar dari Musa, bagaimana dia tidak punya hak untuk menyatakan segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Apakah pelayanan kita juga demikian? Kita berani berkata, Tuhan ini betul-betul murni. Dengan perbandingan yang terjadi kepada Musa. Sampai kita gagal, siap gak kita bilang, semuanya gak ada jasa. Tuhan berhak melakukan apapun.